Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Anak-anakku kelas 9 MTS Nahdlatul Muslimin yang saya cintai dan yang selalu berbahagia, selalu mendapat rahmat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke pangkuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaat beliau besok di yaumul qiyamah. Oke anak-anakku, karena kita akan melanjutkan materi fikih kelas 9 ya, materi fikih kelas 9 yang insya Allah pada kesempatan pertemuan kedua ini Pak Najih akan memaparkan atau menjelaskan tentang tata cara penyembelihan binatang. Maka dari itu saya persilahkan untuk anak-anak, silahkan dibuka LKS fikih, mata pelajaran fikih halaman 7. Oke, sampun. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tata cara penyembelihan binatang. Jadi yang kemarin kita membahas tentang penyembelihan binatang secara umum, sekarang kita rinci. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai kepada tata cara penyembelihan binatang. Karena kemarin ada syarat orang yang menyembelih binatang, syarat binatang yang harus disembelih, seperti itu. Sekarang adalah tata cara penyembelihan binatang. Jadi binatang itu juga makhluk Allah yang perlu kita kasihani, kita sayangi juga. Walaupun toh akhirnya nanti kita sembelih. Di zaman modern ini penyembelihan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara tradisional dan mekanik. Tradisional dan mekanik atau modern. Tradisional ki carane manual koyo sebagaimana yang terjadi di lingkungan kita, manual dirobohkan dengan tali, pokoknya itu yang berjalan di sekeliling kita. Kemudian yang kedua adalah secara mekanik atau modern, itu pakai alat-alat modern. Ya, pakai alat-alat modern, alat yang canggih. Itu biasanya ada di kota-kota besar, ada di pabrik-pabrik itu. Untuk yang pertama, penyembelihan secara tradisional, tadi adalah secara tradisional dan mekanik. Secara tradisional dan mekanik, sekarang secara tradisional. Secara tradisional, binatang yang akan disembelih ada dua jenis, yaitu binatang yang jinak, ilulut atau peliharaan. Binatang peliharaan, binatang kerbau, kambing, itu peliharaan. Diopeni. Dan binatang liar termasuk
binatang yang jatuh ke dalam lubang, binatang liar, binatang yang walaupun kerbau tapi masih kerbau liar, ya, atau binatang-binatang yang lain, sebagaimana kijang atau apa itu namanya, mungkin kuda, mungkin apalah di situ, dan binatang-binatang liar itu nanti beda penyembelihannya. Kalau tata cara penyembelihan binatang yang jinak, ini yang dipelihara, yaitu satu, menyiapkan lubang penampungan darah, diduduk nih, digali, tanah itu digali, ya nggak usah begitu dalam lah, sekitar bisa saja setengah meter atau berapa, pokoknya secukupnya dikira-kira apa yang akan disembelih. Kalau hewannya kerbau, sapi ya agak lebar, terus agak dalam, terus kalau kambing ya agak, pokoknya secukupnya diperkirakan, dipersiapkan dulu, jangan dirobohkan dulu baru dino, kasihan, karena hewan juga perlu dikasih hani. Dua, menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk menyembelih, misalnya pisau, ya sudah ada pisaunya, mudine yang bagian penyembelih sudah menyiapkan pisau, birang atau golok atau apapun lah, sudah harus disiapkan. 4, leher binatang yang 3, binatang yang akan disembelih diarahkan ke kiblat, lambung kiri berada di bawah. Ke arah kiblat, lambung kiri berada di bawah. Mudah saja cara memahaminya. Mas, pokoknya kepala hewan di sebelah selatan, nok kidul madhep ngulon. Saya ulang sekali lagi, yang dimaksud binatang yang disembelih diarahkan ke kiblat, lambung kiri berada di bawah, itu enak saja. Pokoknya menyembelih binatang yang baik adalah kepala sirai, kepala binatang di selatan, menghadapnya, kakinya di sebelah barat. Paham ya? Kalau kaki di sebelah barat, secara otomatis lambung kiri berada di bawah, gitu ya. Lambung kiri berada di bawah. 4, leher binatang yang akan disembelih diletakkan persis di, maaf sebentar, leher binatang yang akan disembelih diletakkan persis di atas lubang penampungan darah, dengan tujuan nanti kalau disembelih darah mengucur secara mudah dan otomatis langsung darahnya tidak tercecer kemana-mana, tapi menjadi satu penampungan yang ada di dalam lubang. 5, kaki binatang itu dipegang kuat-kuat atau bila perlu diikat ya, diikat atau perlu diikat, dan kepalanya ke bawah sehingga tanduknya menancap ke tanah, diikat terus didangakno, sikil-sikile ditaleni, kunik kerbau, sapi, pokoknya hewan-hewan besar. Kalau kambing ya cukup dipegang dengan kuat, kepalanya ditancapkan ke tanah cukup. Sebelum memulai menyembelih, mengucapkan basmalah penyembelihan tepat pada leher binatang tersebut sehingga jalan makan, jalan minum, jalan napas dan urat nadi kanan kiri pada leher binatang putus dengan sempurna. Maka penyembelihannya tidak langsung hanya begini, tapi kalau bisa agak dimiringkan ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, seperti itu untuk lebih hati-hati menyempurnakan penyembelihan, karena menyangkut dengan harus putusnya jalur makan, jalur minum, jalur napas, urat nadi kanan dan kiri. Urat nadi kanan dan kiri itu di samping. Kalau jalur makan, tenggorokan dan kerongkongan di tengah.
mudah sangat putus seret. Kalau nadi ini yang urat nadi kanan dan kiri ini, ya. Mengingat bahwa binatang juga makhluk Allah, maka penyembelihan harus dengan baik dan menghindari amarah. Dalam hal menyembelih dengan adab yang baik, ini Rasulullah SAW bersabda, ini nanti. Menghindari amarah itu apa? Oh, dipukuli dulu, pokoknya disiksa dulu hewannya, itu tidak baik. Ya. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa'ahsinul qitlata. Wa idza dabahtum fa'ahsinudz dzibhata. Wal yuhidda ahadukum safratuhu wal yurih dzibhatahu. Sif safrotahu wal yurih dibghatahu. Artinya sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik atas segala sesuatu. Jika kamu membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Dan apabila kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Dan hendaklah salah seorang dari kamu menajamkan pisaunya serta menyamankan sembelihannya. Kalau itu intinya daripada inti dari hadis ini adalah agar kita mengasihani, menyayangi hewan yang akan kita sembelih. Dengan cara menajamkan pisau itu, menajamkan alat itu sudah bagus, karena semakin tajam semakin agak tidak terasa. Semakin tumpul kasihan, kan gitu. Terus jangan disiksa terlebih dahulu. Pokoknya secepatnya, prosesnya kalau bisa secepatnya. Ya. Kemudian penyembelihan binatang liar atau yang jatuh dalam lubang dapat dilakukan pada bagian mana saja sehingga matinya disebabkan karena luka yang disengaja tersebut atau bukan sebab lain. Bagian yang disembelih misalnya leher, perut, kaki atau bagian-bagian badan yang lainnya bisa saja. Itu jika binatangnya terjebur dalam lubang, contohnya lepas talinya bareng diuyak masuk ke lubang, maka tidak usah kita cari lehernya di bawah, kamu cari mau dini kamu lebu sumur malah ketindihan hewan ruwet. Pokoknya kita sisihkan saja dari atas dengan niat kita menyembelih hewan karena darurat hewan terjebur dalam lubang, kalau memang tidak bisa diangkat dan daripada keduluan mati. Itu kalau hewan yang terjebur dalam lubang atau mungkin hewan tersebut adalah liar. An Rafi'in qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fanatabairun min ibilil qaumi walam yakun ma'ahum khailun faramahu rajulun bisahmin fahasabahu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna li hadhil bahaimi awabidaka awabidil wahishi fama fa'ala minha hakadha faf'alu bihi misla dzalik. Dari Imam Rafi, ia berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan tiba-tiba berontaklah atau kabur atau lepas seekor unta milik suatu kaum. Jadi kaum itu mau talinya lepas, berontak, melayu, lari ingin cepat. Sedang mereka tidak menunggang kuda atau mengejarnya, tidak bisa karena manual, hewannya lari, hanya tidak ada kuda, tidak ada mobil, tidak ada motor, dulu tidak ada. Ini alatnya terbatas, ya. Untuk mengejarnya maka seorang laki-laki telah melempar dengan anak panahnya dan matilah unta itu. Jadi ya sak kenane aja. Wong pamane mlayu nemrona dikena bokongi, ben bokong unta. Kan gitu. Itu menunjukkan bahwa hewan yang lari atau hewan liar bisa
Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya binatang ini mempunyai tabiat berontak sebagaimana tabiat binatang liar. Jadi walaupun hewan peliharaan, hewan-hewan yang sapi seperti itu, tapi kalau lepas dan dia berontak ngamuk, sikat saja sak kecekele, dimanapun bisa saja di perut atau di apa, yang penting bisa mati karena luka yang disengaja. Bukan karena luka yang lain, dia terjebur sumur, kepalanya di bawah, tenggelam ke air, matinya sebab air, tidak bisa itu ya. Sesungguhnya binatang ini mempunyai tabiat berontak sebagaimana tabiat binatang tabiat binatang liar. Terhadap binatang seperti ini berbuatlah kamu demikian, boleh, artinya diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. B. Penyembelihan binatang secara mekanik. Penyembelihan mekanik ini dilakukan apabila menggunakan peralatan modern. Adapun cara penyembelihannya adalah sebagai berikut. A. Mempersiapkan peralatan untuk menyembelih, jelas disiapno alat-alat sing kanggo nyembelih, birang, pisau, parang. 2. Binatang dimasukkan ke dalam ruangan tertentu yang sudah dipenuhi gas sampai binatang tersebut tak sadarkan diri atau pingsan. Itu hanya gambaran. Sebenarnya kalau sekarang cara modern itu banyak sekali itu. Ada yang dimasukkan ke dalam ruangan yang ditata dengan rapi, terus begitu tidak bisa berbuat apa-apa, ada semacam kotak yang persis dengan hewan, langsung aja. Hewan digulingkan langsung disembelih, itu adalah secara modern. Jadi tidak dikeroyok oleh orang banyak sebagaimana yang ada di lingkungan kita, tapi masuk kepada sudah alat-alat modern. Tidak harus dimasukkan dikasih gas, enggak. Tapi ada sekarang kan banyak sekali kita menggunakan menggunakan alat sing nanti bisa menyepit hewan pas langsung digulingkan, sudah enggak begitu ribet. Sebelum memulai menyembelih, mengucapkan bismillah, kemudian binatang yang telah pingsan tersebut disembelih dengan peralatan penyembelihan yang sudah disiapkan. Dan binatang dengan alat mekanik ini diperbolehkan selama memenuhi persyaratan dan adab penyembelihan, dagingnya pun halal untuk dimakan, boleh. Jadi keduanya boleh, ya, keduanya juga boleh. Kemudian soal, silakan disimak dengan baik, nanti dikerjakan. Binatang halal namun disembelih dengan cara-cara yang tidak dibenarkan syariat, maka hewan tersebut tidak ini, maaf, saya ambil langsung LKS di sini, mulai nomor 6. Yang LKS buka halaman 10 nomor 6, ya, penyembelihan hewan yang liar atau tiba-tiba menjadi liar dapat dilakukan dengan, itu nomor 6. Terus nomor 7 di bawah ini, tata cara menyembelih yang sesuai syariat adalah kecuali nomor 8 suatu ketika Pak Syarif, dan selanjutnya nomor 9 dan nomor 10. Jadi itu nanti nomor 8, 7, nomor 6, 7, 8, 9, 10 soalnya. Ini akan dikerjakan karena punya LKS, jadi lihat saja LKS-nya. Di sesi kedua saya nah, ya, 6, 7, 8, 9, 10 itu soalnya. Nanti silakan dikerjakan dan dijawab di Google Form yang telah disediakan oleh madrasah. Dari saya cukup sekian. Bila ada kekhilafan, mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.